Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi ulumi masyayikhi wa masyayikhina fid darini amin. Minggu depan insyaallah kelas 8 berarti. Nah, jaga. Panjang ini sampai habis kita lah hari ini baca atau sampai habis bab. Dengarlah cerita ini. Di satu kampung tinggal seorang anak gembala kambing. Pada suatu hari ketika ia sedang menggembala, ia berteriak-teriak, "Tolong, tolong, kambingku dimakan serigala." Mendengar teriakan ini, berduyun-duyunlah penduduk kampung itu mendatangi tempat gembala itu. Tetapi sebenarnya anak itu hanya bermain-main saja. Dengan hati marah berpulanganlah orang-orang yang banyak tadi. Demikianlah sampai 2 kali diperbuat anak itu. Maksudnya yang minta tolong-tolong tuh sampai 2 kali. Maka pada suatu waktu ketika anak itu sedang menggembala, datanglah beberapa ekor serigala dan memakan kambing anak gembala itu. Anak gembala itu berteriak-teriak meminta tolong, tetapi tidak seorang pun yang datang. Demikianlah sampai habis kambing tersebut. Akhirnya ia menyesal. Itu kayak kisah di Upin nih. Upin itu. Ya, sama kayaknya. Nah. Tetapi seperti kata pepatah, al-fikru, nah itu ganti barisnya lah, perhatikan tuh. Ternyata al-fikru qabla ribhani an-nadamu ba'da khusrani. Gitu, artinya. Itu barisnya kurang tepat. Jadi al-fikru qabla ribhani itu al-fikru qablu ribhano kalau. Nah, ini. Jadi di eno al-fikru qabla ribhani an-nadamu ba'da khusrani. Artinya berpikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Nah, maka jauhilah sifat berdusta agar selamat engkau di dunia dan di akhirat dan beroleh ilmu yang bermanfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, ini kisah. Kira-kira mungkin kisah itu kan ada pakai penjelasan gini deh. Ini kisah aja paham ya, udah kisahnya itu. Ada kakak anak minta tolong sampai 2 kali cuman berdusta. Nah, didatangi oleh penduduk, ternyata ini berdusta, sarik penduduknya. Pada kali ketiga ia kada berdusta, didatangi oleh serigala, penduduk kada percaya lagi, maka habislah kambingnya dimakan oleh serigala. Nah, itu ringkasannya. Nah, kesimpulannya bahwasanya bakawan berhubungan dengan orang yang sifatnya pendusta, maka tidak ada keuntungannya. Baik di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam ilmu, maupun di dalam pergaulan apa jua pun, berhubungan dengan seorang pendusta sangat berbahaya. Di dalam ilmu, orang pendusta tidak bernilai. Pian suah dengar kisah Imam Bukhari lah. Imam Bukhari itu imam apa? Imam yang terkenal di bidang apa ya? Di bidang hadis. Nah, jadi ya selalu rajin di buku hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis riwayat Muslim. Jadi Imam Bukhari itu adalah imam yang terkenal di bidang hadis. Imam Bukhari ini adalah orang yang gigih mencari hadis. Jadi sidin dari tempat beliau tinggal untuk mendapatkan satu hadis saja.
Sidin bisa melakukan perjalanan di padang pasir itu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan hanya untuk satu hadis. Han benpian ke sekolahan banyak nang di depan kada sehadis dua hadis sehari itu macam-macam pulang. Bisa kuliah juga. Nah, Imam Bukhari kada hanya untuk satu hadis beliau melakukan perjalanan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan di padang pasir hanya untuk mendapatkan satu hadis. Itu pun kada pasti juga diterima oleh Sidin. Karena hadis harus didapat dari seorang yang jujur. Kada boleh dapat hadis itu daripada orang nampak dusta, karena didustainya hadisnya. Nah, jadi menurut di dalam riwayat Imam Bukhari itu kalau sudah melakukan perjalanan jauh, kalau hendak untuk mendapatkan satu hadis. Lalu pernah terjadi suatu hari sesudah Sidin melakukan perjalanan jauh ini, lalu sampailah beliau ke sebuah tempat. Di tempat rumah orang yang ujar orang, Sidin itu ada besi hadis. Nah, sebelum Sidin menakuni orang itu, Sidin melihat orang itu. Oh, ternyata orang itu rahat mau pani ayam. Nah, mau pani ayam. Sekalinya orang itu najar orang itu biar dia kur aja. Manu pakai deh. Kayak aja lo kak. Kur aja. Beparak kayak ayam. Dikira ayam hendak memberi makan inya. Nah, kur aja. Nah, padahal di tangan Sidin kan ada umpan. Imam Bukhari kada jadi mengambil hadis daripada orang itu. Kada jadi Sidin meskipun perjalanan jauh sudah sudah nunti. Kada jadi. Kenapa? Karena dianggap Sidin pandusta. Siapa didustai aja? Ayam. Jadi orang di kalangan ahli ilmu orang pendusta kada bernilai. Ilmunya kada layak diterima. Kenapa? Pandusta. Lu kudustainya kayaknya. 2 tambah 2 sama dengan 5 ajanya. Jadi Imam Bukhari kada menerima hadis daripada orang yang pendusta. Nah itu. Orang nikah saksi kada boleh pendusta. Hati-hati pian kayaknya. Mau nikah jangan memilih saksi pendusta. Lo kudi akalaniknya kayaknya. Ku terima nikahnya si Ria Febriani binti Tugiman punya. Dengan mahar 200 juta rupiah dibayar tunai. Sarannya. Jadi dia saksinya kada sah. Hukum depan kantinnya. Nah, hukum depan kada sah. Tapi bohong. Itu saksinya pendusta. Gugup pengantinnya. Itu. Jadi kada boleh lah mencari saksi pian bukan kawin kayaknya periksa orang itu harus jujur, harus orang yang taat kepada agama Allah. Supaya apa? Supaya pernikahan kita sah. Kada boleh sembarangan milih saksi. Tetamu orang pinggir jalan. Kada boleh. Nah inilah resiko berkawan dengan orang yang kada jujur. Orang kada jujur kada bernilai di bidang apa jua pun. Jadi buhan pian pun jangan juga menjadi orang yang kada jujur. Itu tadi karena orang yang kada jujur kada bernilai. Nah sebagaimana dahulu kita sudah ngisahkan kisah Nabi Isa dengan seorang kawannya. Cuman yang baru-baru masuk mungkin belum pernah mendengar. Nabi Isa alaihi salam. Siapa ngaran abahnya Nabi Isa? Siapa yang tahu? Siapa ngaran abah Nabi Isa? Siapa ngarannya? Nah, Nabi Isa memang kada ada abah. Kenapa? Karena Sidin dilahirkan oleh Siti Maryam tanpa suami gitu. Jadi kada ada abahnya. Jadi kalau ditanya siapa abah Nabi Maryam, Nabi Isa, kada ada memang. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan Isa bin Maryam, Isa anak Maryam. Jadi suatu hari Nabi Isa ini berjalanan, dikawani oleh seorang kawannya. Basangu 3 biji roti. Nah, 3 biji roti. Di tengah perjalanan 1 biji rotinya hilang. Sampai di tempat istirahat, Nabi Isa
Betakun, ujar Nabi Isa mana roti kita yang 3 biji. Ujar kawannya itu, ulun kada tahu. Inya nih hilang surangannya. Ujar Nabi Isa kada mungkin hilang, tempatnya ini baik. Kada dena rusak, kada mungkin gugur di jalan. Padahal roti nasa biji itu dimakan oleh kawannya itu sudah. Yang oleh. Nah, semalam tuh. Dimakan oleh kawannya itu. Tetapi kawannya kada mengaku. Akhirnya ayo aja Nabi Isa angka itu. Kita makan ada aja 2 biji. Jadi sebiji seorang. Kembali melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan Nabi sampailah waktu sembahyang. Waktu sembahyang tiba di perjalanannya di pinggir laut. Nah, oleh Nabi Isa waktu itu sajadah dihampar di atas air laut. Timbul. Nah, timbul. Lalu sembahyanglah mereka di atas sajadah yang di atas air laut tersebut. Ujar Nabi Isa, wahai pemuda, wahai kawanku, engkau melihat kekuasaan Allah ini. Kita kawa sembahyang di atas sajadah yang mengapung di atas air laut. Coba bang, aku dengan nama Allah yang telah membuat nang kayak ini nah, kawa maulah nang sajadah mengapung di atas laut. Aku bertanya kepada engkau, siapa nama makan roti kita sebiji semalam? Kada tahu aku aja. Nya kada mau ngaku orang pendusta tuh kayak itu ngalih. Biar dipintakan banyu kada ngaku juinya. Leh, itu nya karas kepala orangnya. Kada aja nya. Sampai pulang perjalanan karena roti habis. Lapar pulang benernya. Kayak apa aja Bu, aja Nabi Isa nih lapar pulang nih. Lalu Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah. Tiba-tiba datanglah seekor rusa. Menjangan datang. Musa tersebut berebah di hadapan Nabi Isa. Minta sumbalih. Minta sumbalih. Disembelih oleh Nabi Isa. Dimasaki, dimakan. Ujar Nabi Isa, wahai si pemuda. Engkau melihat luku tadi. Tuh nah. Minjangan berebah di hadapan kita minta sumbalih. Aku bertakun kepada engkau. Dengan nama Allah nang telah menjadikan minjangan itu hakun berebah seorang di hadapan kita. Aku bertakun siapa yang memakan roti kita yang sebiji. Nah. Kada tahu aja. Nah, ini hilang seorang. Kada mau mengaku. Akhirnya sampailah di sebuah tempat. Nah, lalu Nabi Isa dan kawannya ini istirahat. Ujar Nabi Isa, wahai kawanku, ini banyaknya pang batu jaka kayak batu lintuhot di sini jar anunya. Bawa ke sini aja Nabi Isa, dibawalah batu nang kayak batu lintuhot toh. Berdoalah Nabi Isa. Ujar Nabi Isa, ya Allah ya Tuhanku, aku memohon kepada engkau, jadikanlah batu ini menjadi emas surta. Nah, sekanya jadi emas. Kayak lintuhot emasnya banyak berhamburan. Jar kawannya itu, wahai Nabi Isa, banyaknya emas nih, gesan siapa pang? Ujar Nabi Isa, ini nih, emas ini gesan orang nang memakan roti nang sabigi. Jadi bila ikam tahu aja pada kan siapa nang memakan roti kita nang sabigi. Bilanya tahu dah nak beri emas yang banyak ini. Lalu apa ujar si pemuda tersebut? Wahai Nabi Isa, akulah yang memakan yang sabigi tersebutnya. Ya kalau lo, kenapa? Aku memang aku emas berhamburan. Nah, jadi berkawan lawan orang pendusta itu, nah kadada untungnya berbahaya. Nah, berbahaya untuk kita. Nah, oleh sebab itulah, jadilah kita orang yang jujur dan berusahalah mencari kawan yang jujur. Kita selamat, kawan selamat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita, memudahkan jalan kita untuk menjadi orang jujur. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin wahdina ila siratikal mustaqim waj'al amalana khalisan waj'al karim ya mujibas sailin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.